25萬。咁你諗住點呢？過幾日？ Assalamualaikum wahai para pecinta film sanak sebarataan. Kembali lagi bersama saya manusia kada seberapa tampan yang kurang gawian. Kali ini kita akan membahas film tentang seorang kakek yang membalas dendam atas hilangnya cucu kesayangannya. Kakek tersebut ialah mantan tentara terlatih saat dirinya masih muda. Dengan keahlian bela diri yang dikuasainya, ia sendirian menghabisi para geng mafia yang sedang berkuasa di wilayah itu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk alur ceritanya. Film akan tertuju kepada seorang pria yang agak berumur sedang memotong sebuah koran berisi kasus berita kriminal. Diketahui pria tersebut bernama Tuan Ding. Ia melaporkan kasus pembunuhan di koran tersebut, berencana ingin memberi saksi bahwa dirinya melihat pertikaian antar geng mafia malam itu, yang menyebabkan salah satu dari kedua kubu geng tersebut tewas. Tapi saat berada di kantor polisi, Tuan Ding tidak bisa mengidentifikasi tersangkanya. Dirinya terlihat ragu-ragu dan kurang yakin selama polisi menanyainya. Yang akhirnya identifikasi itu pun gagal. Dari pihak polisi sendiri meyakini bahwa tersangka utamanya adalah Choi, yang tidak lain ialah tangan kanan pemimpin geng mafia yang berkuasa sekarang. Saat polisi mulai memeriksa latar belakang Tuan Ding, polisi curiga kalau kemungkinan dia diancam, lantas takut untuk mengatakan apapun tentang Choi. Ternyata Tuan Ding adalah mantan agen yang sudah pensiun. Ia hidup sendirian yang mana 6 bulan yang lalu, ia pindah dari Beijing ke pemukiman sederhana pinggiran kota di mana dulunya ia dilahirkan. Kita pun diberitahu bahwa dulunya Tuan Ding seorang prajurit dengan keterampilan berkelahi yang hebat. Prestasi yang paling membanggakan Tuan Ding bukanlah medalinya, melainkan cucu kecilnya tersebut. Saat ia bersama cucunya jalan-jalan keluar, tidak sengaja Tuan Ding kehilangan cucunya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sedangkan Tuan Ding banyak melindungi orang penting selama hidupnya. Namun kenyataannya, Ding yang sudah berusaha mati-matian tetap tidak dapat melindungi cucunya tersebut. Sesuatu yang hal yang paling disayangkan. Dan inilah The Bodyguard. Mulai saat itu Tuan Ding tidak pernah lagi memaafkan dirinya. Putrinya sendiri juga mengabaikan dan meninggalkannya. Hingga Ding pergi dari Beijing, tempat yang penuh luka, dan pindah kembali ke kota kelahiran Suizhen. Tuan Ding sendiri yang merasa kalau belakangan ini kurang enak badan, berinisiatif periksa ke dokter, yang mana dirinya didiagnosa mempunyai penyakit dementia. Gejala awal penyakit tersebut ialah lupa ingatan dalam jangka pendek. Dokter menyarankan agar dirinya mencatat setiap kegiatan yang penting, termasuk menulis kata sandi bank yang dia punya. Ia juga disuruh membeli alat rekaman suara untuk mencegah Tuan Ding tidak mudah lupa. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Tuan Ding lupa menaruh kunci rumah tersebut. Yang mana kebetulan ibu kos juga tetangga Tuan Ding datang memberitahu bahwa kunci tersebut dibawa Ding dikalunginya sekarang. Perempuan ini bernama Nyonya Park. Ia mempunyai perasaan terhadap Tuan Ding karena dirinya juga sudah lama sendirian. Ia juga mempunyai anak laki-laki yang bekerja sebagai polisi setempat. Berpindah ke tetangga Tuan Ding satunya yang bernama Li Zhengzhu. Kepala keluarga tersebut diperankan oleh aktor lawas yaitu Andy Lau. Li Zhengzhu dikenal sebagai seorang penjudi yang mempunyai hutang di mana-mana. Li juga berpisah dengan istrinya hingga menyisakan anak perempuannya sekarang yang bernama Cherry. Karena perpisahan itu, Li sekarang sangat frustasi. Diketahui pula Cherry sering masuk rumah Ding lewat belakang. Sampai-sampai Cherry yang kabur dari ayahnya ikut makan di rumah Tuan Ding. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Tuan Ding sendiri menganggap kalau Cherry ialah cucunya sungguhan. Perjanjian hutang yang ditekan oleh Li Zhengzhu memberikan kesempatan ia berjudi lagi dan menghabiskan duit tersebut di tempat hiburan. Naasnya, dirinya yang kalah berjudi dihadapkan pada suatu masalah kepala geng mafia yang dipimpin oleh Choi.
Choi menugaskan Lee agar mengambil satu tas untuk dirinya. Tas tersebut berada di Red Star, di tangan pihak Rusia. Dan ia harus berangkat malam itu juga, secepatnya mengambilnya. Berhasil masuk kamar hotel berkat orang dalam yang dikenalnya, Lee kemudian mendapatkan tas itu dan mencoba kabur dari kejaran orang asing. У нас проблема. Стоять! Остановите его! Beberapa jam setelah membawa tas yang berisikan perhiasan berharga, Lee berpikir ia menyerahkan tas tersebut tetap saja harus melunasi hutangnya. Maka dari itu tanpa pikir panjang, anak buah Choi juga disingkirkannya. Dan dirinya membawa kabur tas tersebut sendirian. Tak berselang lama Choi mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa tas tersebut telah dibawa kabur oleh Lee. Hal itu membuat dampak terhadap rumah bibinya. Para mafia tersebut mengobrak-abrik mencari tas yang dimaksud. Hingga diketahui Lee mempunyai anak perempuan. Dari situlah keselamatan Cherry mulai terancam. Di kediaman Ding, anak buah Choi berhasil menangkap Cherry. Kejadian itu terjadi tepat di hadapan Tuan Ding. Yang kita tahu bahwa Tuan Ding sangat menyayangi cucunya. Dengan tatapan penuh amarah, Tuan Ding mulai menghajar para petunjuk itu. Tuan Ding juga sempat tertusuk saat lengah menghadapi mereka. Namun itu semua masih bisa diatasi dirinya. Beralih ke pemimpin besar para gangster bernama Paman Hua. Bos besar paman dari Choi ini mengadakan pertemuan terhadap mafia orang Rusia. Gara-gara Choi yang tidak tahu aturan, hingga dipastikan Choi harus segera diambil tindakan. Setelah kejadian tempo malam, akhirnya Cherry tinggal diasuh oleh paman dan bibinya. Karena begitulah prosedur peraturan yang ada. Tuan Ding yang tinggal sendiri mulai merasa ada yang hilang setelah Cherry tidak berada di rumahnya lagi. Tak sengaja saat Tuan Ding menonton parade di jalan, dirinya melihat Cherry bersama temannya Bella ikut serta dalam parade tersebut. Mengobati rindu terhadap cucu, mereka berdua makan es krim bersama di tempat terdekat. Yang kebetulan juga ibu kandungnya Cherry lagi PDKT sama pria lain. Hal itu pun membuat situasi kurang nyaman. Malam harinya secara diam-diam, Lee mendatangi rumah Tuan Ding. Ia berterima kasih karena telah menyelamatkan anak perempuannya. Ia juga berkata kalau dirinya harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan meminta Tuan Ding menjaga Cherry sebaik mungkin. Lee sendiri sudah berusaha memperbaiki masalahnya. Namun, membuat masalah itu semakin parah. Dengan menitipkan uang hasil rampasan tempo hari, Lee akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Di sisi lain ternyata Choi bersama anak buahnya sudah mengepung kediaman Lee. Hingga ia tertangkap kemudian urat nadi kedua kakinya dipotong. Karena kalah jumlah, tanpa perlawanan akhirnya Lee tewas dibunuh. Dan rumah sewaannya juga dibakar. Mendengar keributan di luar rumah, Tuan Ding sempat ingin menolongnya. Tetapi pintu tersebut sebelumnya sudah diganjali agar tidak bisa dibuka dari dalam. Beralih ke para mafia, Choi bertemu dengan Paman Hua. Di tempat hiburan malam, Choi tidak mengakui kalau komplotan mereka lah yang mengambil tas berisikan uang dan perhiasan milik pihak Rusia. Hingga Paman Hua memikirkan rencana sesuatu untuk membunuh keponakannya tersebut. Esok harinya Paman Hua mendatangi anak buah Choi yang sedang diasingkan di perkampungan akibat ketahuan ingin menculik Cherry tempo hari. Agong. Di sini Paman Hua menyuruh mereka berdua menghabisi Choi secara diam-diam. Kita pun dibawa kemana dulunya Tuan Ding ini membuat kesalahan dan pergi meninggalkan kota dengan rasa bersalah. Ia menelpon putrinya,
menyesal meminta maaf atas kelalaian dirinya tempo dulu. Ding juga berterus terang kepada Nyonya Pak bahwa dirinya dulu tahun 1964 pergi ke selatan untuk bergabung dengan tentara naik kereta. Hingga pada tahun 1066, Tuan Ding memenangkan kejuaraan tempur pasukan Lenjui. Mulai saat itulah ia tugas di Beijing. Dan tahun 1971, kemudian Ding menikah dengan seorang penari yang ayahnya seorang kapitalis, pengusaha kaya raya. Istrinya sendiri tidak begitu mencintainya. Pernikahan itu terjadi lantaran hanya untuk menjauhkan keluarga perempuannya dari penyiksaan yang terjadi pada tahun itu. 同我嘅關係本來都幾好，我哋有個女叫做亞娜，嗰個亦都係我親外孫女。我湊佢個女湊到唔見咗，以後都唔肯再見我。我連尋晚食過啲乜嘢都唔清楚，我淨係記得呢啲嘢。我咁樣嘅人，值得人哋對我好咩？ Merasa kalau Cherry tidak lagi pulang ke rumah, Tuan Ding berinisiatif mendatangi markas mafia Choi, mengira mereka lah yang menculik Cherry selama ini. Berniat ingin menanyakan di mana keberadaan Cherry sekarang. Bukannya mendapat informasi yang diinginkan, Choi malah menentang balik kedatangan Tuan Ding tersebut. Saat Choi mulai berbisik dan terjadilah 我再見到你，我懟冧埋你。同我對冧佢啊！仆街想死Setelah berhasil mengalahkan semuanya, kebetulan orang Rusia datang mencari tas milik mereka yang telah dicuri Choi tempo hari. Dalam situasi tersebut, mau tidak mau Ding harus menghadapi mereka semua. Di sini terlihat bagaimana dirinya mengalahkan musuhnya. Polisi sendiri yang mendengar kabar terjadinya keributan segera datang ke TKP. Yang menyebabkan aksi kejar-kejaran di dalam kota. Pihak Rusia yang menghindari polisi setempat tewas dan tas tersebut diamankan pihak polisi. Berpindah ke nasib Choi. Dirinya terus dikejar Tuan Ding hingga sampai ke rel kereta api. Choi juga menertawakan kekalahan Ding karena tidak mampu lagi mengejarnya karena sudah tua. Di saat bersamaan, dua anak buah Choi yang dijemput Paman Hua sebelumnya datang menemui Choi. Dikira mau menolongnya serta mau membunuh Tuan Ding. Ternyata dua orang tersebut utusan dari Paman Hua untuk membunuh Choi karena melanggar perjanjian antar geng mafia. Kembali ke Tuan Ding. Akhirnya merenung meratapi nasib karena kesepian mengenang Cherry. Yang selama 6 bulan ini, hanya Cherry yang sering keluar masuk kediamannya. Dari kejauhan terlihat Cherry sedang berdiri melihat rumah mereka yang hangus terbakar. Bibi Pak yang melihatnya langsung mendatanginya. Ternyata bukan seperti yang dibayangkan diculik atau disekap para gangster. Cherry selama ini tinggal di rumah teman sekelasnya yang bernama Bella Wu. Cherry sebenarnya juga sudah meminta izin kepada Tuan Ding. Namun karena ingatan Tuan Ding sekarang kurang bagus, membuat situasi menjadi panik. Di sini akhirnya diperlihatkan Cherry masuk rumah Tuan Ding melalui jalan biasa. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang dimengerti. Jika ada rekomendasi film yang bagus, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Jali Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.